Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan Story. Jumat 28 April 2023. Hari itu Pramono sangat antusias dalam menyambut pagi, karena hari itu adalah hari yang sudah ditunggu-tunggunya untuk berkumpul dengan sanak saudaranya di kampung. Pramono yang kebetulan bekerja sebagai seorang abdi negara mengharuskannya harus siap dan mau menerima cuti tahunan kapanpun waktunya. Meski lebaran sudah 1 minggu yang lalu, tapi Pramono sudah sangat tak sabar untuk pulang kampung. Kampung halaman yang sudah 3 tahun tak dikunjunginya itu menyimpan begitu banyak cerita indah di masa kecilnya. Pramono dan istrinya dan kedua anaknya berangkat dengan sukacita. Banyak rencana-rencana yang mereka obrolkan di dalam mobil. Tak terasa, setelah 9 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di pertigaan desanya. Suasana desa yang asri masih sama seperti dengan suasana panorama sewaktu kecil. Hanya saja sekarang banyak bangunan di kiri dan kanan jalan. Anak sulung Pramono terlihat bahagia dan sangat ceria di dalam mobil. Hingga kejadian apes dialami oleh Pramono. Ban mobil yang ditumpanginya kini mengalami kebocoran. Dan sialnya, bengkel mobil masih sangat jauh di desa tersebut. Terik mentari begitu terasa menyengat di ubun-ubun. Hampir 1 jam lebih, mereka belum mendapatkan pertolongan dari seseorang. Keadaan semakin genting saat anak bungsunya Pramono yang masih berusia 5 bulan rewel, menangis tak henti-hentinya. Dan parahnya lagi, tak ada tempat untuk berteduh. Melihat kondisi anaknya yang mulai kepanasan dan mulai tak nyaman itu, akhirnya bapak dua anak tersebut memutuskan untuk mencari tempat untuk berteduh. Dan setelah berjalan 1,5 meter, tampaklah pohon beringin yang begitu lebat tampak dari kejauhan. Langkah kaki agak dipercepat. Sesampainya di bawah pohon beringin tersebut, sang istri segera menyusui anaknya. Angin sepoi-sepoi sejenak melelapkan kedua anaknya dan sedikit menghilangkan rasa capek yang melandanya. Jam di tangan menunjukkan pukul 1 siang. Suasana begitu hening. Tak ada suara-suara orang yang lalu lalang. Hingga tak sengaja Pramono melihat uang kertas warna merah tergeletak di atas makam seseorang. Sebenarnya Pramono tak ada niat untuk mengambil uang tersebut, apalagi uang tersebut berada di area pemakaman. Tapi lagi-lagi sang istri terus saja menyuruhnya untuk mengambil uang itu dengan dalih mubazir. Dengan sekejap, selembar uang 100.000 itu pun berpindah posisi. Dan anehnya, setelah Pramono mengantongi uang tersebut, seisi alam pun seolah berbicara. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mendadak berdesir kencang. Cuaca yang panas secepat kilat berubah menjadi mendung secara tiba-tiba. Karena cuaca yang kurang mendukung, dia pun segera mengajak keluarganya masuk ke dalam mobil. Dan anehnya, mobil yang tadinya mogok tiba-tiba bisa menyala, dan ban rodanya pun sudah tak bocor lagi. Singkat cerita, Pramono akhirnya bisa bernapas lega karena sudah sampai di rumah peninggalan orang tuanya. Kebetulan rumah orang tuanya itu juga kosong, lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Tapi meskipun begitu, rumahnya tetap bersih dan terawat karena Pramono menyuruh orang kepercayaannya untuk membersihkannya dan dibayar setiap bulannya. Baru saja masuk 1 langkah, anak busungnya kembali rewel dan bau anyir darah menusuk hidung. Krisna, istri Pramono pun mual-mual dan segera berlari ke kamar mandi. Siluet bayang hitam seolah membuntuti kemanapun istri Pramono melangkah. Pramono merenggangkan ototnya sambil selonjoran di sofa kesayangan almarhum ibunya. Dia bernafas lega lantaran anak dan istrinya sudah tertidur pulas akibat kelelahan. Kumandang suara azan maghrib terdengar merdu dari kejauhan.
Suara binatang-binatang malam mulai bersaut-sautan dan hari telah berganti. Pramono segera bergegas menuju tempat wudhu yang terletak di samping rumahnya. Baru saja dia membaca niat, tiba-tiba ada suara tangisan seseorang wanita yang entah dari mana asalnya. Dia tidak menghiraukannya. Dia hanya menganggap suara itu berasal dari rumah tetangganya. Dan suara itu pun kembali terdengar saat dia selesai sholat maghrib. Tapi kali ini bukan suara tangisan, melainkan suara orang tertawa cekikikan. Disitulah Pramono mulai merasa bulu kudunya meremang. Detak jantungnya seolah berdetak ketika melihat istrinya tergolek lemas dan anak bungsunya sudah berada di pangkuan makhluk yang menyeramkan. Sosok berambut panjang itu begitu halus membelai rambut si balita. Lagu demi lagu dinyanyikan makhluk mengerikan tersebut. Tapi tatapan lembut itu seketika berubah menakutkan tak kalah melihat wajah Pramono. Lidah yang menjulur panjang dan matanya yang melotot tajam seolah-olah tak menyukai kehadiran dari Pramono. Sedangkan anak sulungnya juga tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas tak berdaya, tergeletak di lantai. Belum sempat Pramono berteriak minta pertolongan warga, makhluk tersebut sudah membawa terbang bayi mungil itu. Suaranya begitu memekikkan telinga. Dengan nafas tersengal-sengal, Pramono pun kemudian menggedor-gedor pintu Sonaji. Dia menceritakan apa yang dialaminya dengan cepat. Sonaji kemudian mengumpulkan warga desa. Pramono pun merasa aneh karena mereka juga membawa peralatan dapur. Setelah mendengar arahan dari Pak Ustadz, mereka pun kemudian mengelilingi rumah Pramono sambil memukul-mukul peralatan dapur. Suara pukulan itu menghasilkan suara yang menggema. Sementara itu, Pak Ustadz berzikir sambil bermunajat kepada Sang Khalik. Di alam yang berbeda, Pak Ustadz sedang bernegosiasi dengan makhluk yang dikenal dengan kalong wewe tersebut. Makhluk itu tak akan memberikan bayi itu kepada Pramono sebelum dia menggantinya sebagai tumbal. Tak selang berapa lama kemudian, makhluk tersebut menghilang entah kemana. "Kesalahan apa yang kamu perbuat, Le?" tanya Pak Ustadz. Dia pun terus menggelengkan kepalanya, karena dia juga tak tahu dan tak merasa berbuat kesalahan, apalagi bersekutu dengan makhluk halus. Pramono seperti orang yang kehilangan kesadaran. Dia terus memukul kepalanya karena tak bisa mengingat kesalahan apa yang diperbuatnya. Hingga dia pun teringat uang 100.000 yang dia ambil dari tanah kuburan. Tapi Pramono kaget karena selembar uang tersebut berubah menjadi daun kering. Dia pun menunjukkan dan menceritakannya kepada Pak Ustadz. Sambil mangguk-mangguk, Pak Ustadz kemudian memintanya segera diantarkan ke tempat asal mula uang tersebut. Sesampainya di lokasi, para warga saling mengangguk dan berbisik, seolah tahu kemana arah bayi Pramono dibawa lari. Makam keramat yang dikenal angker itu memang menyimpan banyak misteri. Bahkan tak ada yang berani melintas di sekitar lokasi tersebut, melintas saat maghrib tiba. Pak Ustadz kemudian menjelaskan kalau Pramono secara tidak langsung telah melakukan perjanjian dengan jin penghuni makam tersebut. Segala cara dilakukan untuk memperdaya manusia agar bisa masuk ke dalam perangkapnya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Tanya Pramono dengan tubuh gemetaran. Ada ritual khusus untuk memanggil kalong wewe. Para warga kemudian terus memukul-mukul kentongan dan alat dapur. Dari atas pohon beringin yang lebat itulah tampak kalong wewe tersebut bertengger. Dia seolah tak terima oleh suara gaduh yang dibuat oleh para warga.
Dia pun kemudian menjulurkan tangannya hingga mencekik leher Pak Ustadz. Semakin kencang Pak Ustadz meronta, semakin kencang suara kentongan yang dipukulkan oleh warga. Mulut Pak Ustadz terus saja berzikir. Tasbih di tangannya tak berhenti bergerak. Hingga kalau wewe tersebut merasa kepanasan, dia pun akhirnya menghilang. Sementara itu di rumah Pramono, ada seorang dukun bayi yang membantu menyediakan sajen, nolak balak, dan juga bedongan nantinya untuk membedong bayi Pramono. Tak lupa, lingo blengke disediakan di sana. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya tangisan suara bayi itu pun terdengar. Terlihat tergeletak dan tubuhnya kurus seolah tak ada asupan gizi yang masuk ke dalam mulutnya. Semua warga mengucap bersyukur alhamdulillah atas kembalinya bayi tersebut. Terlebih pada keluarga Pramono yang tak hentinya bersujud syukur mengucap rasa syukur. Libur lebaran yang indah berubah menjadi mencekam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.